Masjid Rawdatul Jannah, seluruh teman-teman panitia yang sudah berusaha maksimal untuk pelaksanaan tablik akbar ini, dan tentu tidak lupa juga teman-teman yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat dan menjadikan ini sebagai amal saleh. Sekali lagi jazakumullah khairan. Kemudian juga yang kedua saya ingin sampaikan, pada majelis seperti ini teman-teman sekalian, hanya kebetulan saja saya yang duduk di atas meja ini. Ya, bukan berarti saya lebih tahu daripada Anda. Saya pun manusia biasa yang terus belajar, dan kita sama-sama belajar. Hanya saja kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Selalu saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim, setiap kali mereka ketemu pasti mereka berkata sebelum berpisah, "Ta'al nu'min usaha." Ayo kita duduk menambah iman kita. Bahkan sering kali mereka sebelum berpisah hanya mengingatkan. Di perang Khaybar juga dihitung jari sahabat yang mati. Dihitung jari. Tidak disebutkan berapa pas jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang disebutkan meninggal pada saat itu. Di antaranya ada satu orang dari suku Badui yang baru masuk Islam, kemudian dia syahid, dia mati, dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini, karena baru syahadat, ikut perang lalu mati. Tapi tidak disebutkan namanya orang ini. Cuma dihitung jari. Padahal perang Khaybar itu antara 1.400 pasukan Muslim melawan 10.000 pasukan Yahudi. Sedikit yang mati. Begitu terus dengan peperangan yang lain, ya. Sedikit sekali para syuhada. Jadi syuhada ini memang orang mati dalam perang ini orang yang betul-betul tulus. Mungkin Anda bilang, Ustaz, bagaimana caranya ya orang supaya mau termotivasi mati? Ini nggak gampang ini. Mau menerima, tentu bukan kita pasrah, kita melawan, tapi pada saat musuh tusuk badan kita, musuh tembak kita, atau kita kena bom, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi itu? Sederhana. Jawabannya, coba pahami teman-teman sekalian dan renungi ini. Mati itu dalam Islam satu. Mati dalam Islam itu cuma satu. Ada orang mati ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang tenggelam di lautan, habis badannya dicabik-cabik oleh ikan. Ada orang yang naik pesawat meledak, dan ada orang mati di atas ranjang, tidak apa-apa, tidak sakit, tidak ada kena apa-apa yang menurut mata manusia tidak berbahaya bagi dia. Semua itu dalam Islam melalui satu proses. Itu saja, yaitu sakaratil maut, pencabutan ruh oleh malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau orang mukmin meninggal, maka malaikat maut di ujung kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Anda lihat kendi air, kalau Anda keluarkan air dari mulutnya itu mudah sekali keluar air, begitu ruhnya orang mukmin keluar. Insya Allah semoga kita termasuk. Dan orang kafir maka akan sulit keluar, karena malaikat pun mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu Nabi SAW menggambarkan, lalu malaikat maut mencabut dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dilihatkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, jasadnya dia nggak pikir lagi. Orang yang ditusuk musuh, orang yang ditebas lehernya, orang yang meledak di atas pesawat, nggak lagi lihat itu. Itu cara memahaminya. Jadi jangan lihat prosesinya. Makanya para sahabat kenapa mereka termotivasi untuk perang? Karena mereka tahu, mereka pada saat ditusuk musuh ajal datang tidak akan sakit. Seperti itu. Maka orang yang mati syahid ini kedudukannya paling tinggi, mati di medan perang. Tentu ini dengan syarat-syarat dan rukun yang benar ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang mengatasnamakan jihad lalu bom sana sini. Ini nggak benar, ini nggak ada dalam Islam. Semua ulama muslim masih membantah masalah, ya. Karena namanya bom bunuh diri. Sekarang bom bunuh dirinya kalau dia mati syahid. Orang kalau masuk medan perang hadapi musuh, dia kena bom mati syahid. Itu pun tergantung dari keikhlasan dia. Kemudian yang kedua, dalam hadits Abdullah bin Bushr ini, selain al-qatilu fi sabilillah syahid, orang yang berperang di jalan Allah terbunuh mati syahid. Wal mat'unu syahid, orang yang kena wabah taun atau wabah secara umum adalah syahid. Wal mabtunu syahid, orang yang mati kena penyakit perut juga syahid. Oman mata fi sabilillah fa huwa syahid. Dan barang siapa yang mati sementara dia sedang berada di jalan Allah, seperti menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, ya. Pokoknya dia di jalan benar gitu ya, silaturahim keluarga, maka ini insya Allah mudah-mudahan masih dianggap mati syahid.
Riwayat yang lain, Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan juga hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, "Asyhadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah." Mati syahid ada 7 selain mati di medan perang. Berarti ada tambahannya. Kalau tadi kan disebutkan ada 5, ini ada 7. Kalau tadi pun 5 itu sudah masuk mati syahid di medan perang. Kalau ini Nabi SAW tambahkan lagi. Ini karunia yang luar biasa untuk kita. Kata Nabi SAW, mati syahid itu ada 7 selain mati di medan perang. Yang pertama al-mat'un, syahid, orang yang kena wabah maka dia mati syahid. Wal gharib, syahid, orang yang tenggelam mati syahid. Wa sahibu dzatal jambi syahid, dan orang-orang yang kena penyakit lambung mati syahid. Wal mabtunu syahid, orang yang kena penyakit di perutnya syahid. Jadi yang pertama adalah orang yang kena wabah, yang kedua orang tenggelam. Kalau dalam hadis ini urutannya orang yang meninggal kena penyakit lambung, kemudian yang keempat orang yang kena penyakit perut secara umum, apapun itu, dia juga syahid. Kemudian kata Nabi SAW, wasahibul hariq syahid, orang yang mati kebakaran syahid. Kemudian walladhi yamutu tahtal hadmi syahid, orang yang meninggal dalam kondisi kena reruntuhan bangunan syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid, dan wanita pun yang meninggal dalam kondisi bayi di perutnya atau prosesi melahirkan syahid. Nah, di sini ada tambahan wanita, ya. Beberapa waktu lalu subhanallah sempat terjadi di Masjid Haram, ya. Itu kejadian yang luar biasa, ya. Antum sempat lihat yang reruntuhan Masjid Haram jatuh. Itu secara struktur, dan itu disampaikan juga oleh para arsitek pada saat itu, kayaknya itu nggak mungkin terjadi. Bangunan sekokoh itu secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin rubuh, dijatuhin pun alat berat itu tidak mungkin separah itu. Subhanallah, ditemukan pada saat dibersihkan ada orang meninggal lagi sujud, ada yang pegang Quran dalam kondisi dia ditimpa mati, Quran masih di tangannya, ya. Ada yang lagi pakai baju ihram dan segala macam. Maka subhanallah, saya mengatakan maha suci Allah yang telah memilih siapa yang mati syahid. Mungkin ada di antara mereka yang minta supaya mati di situ. Allah datangkan dan Allah pilih. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Anbari, dan Allah Ta'ala wa malaikatahu alaihimus salam yashhaduna lahu bil jannah, wa makna syahid mashhud lahu. Bisa juga makna syahid tidak harus mati di jalan Allah, tapi siapapun yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga, dapat jaminan surga, maka makna syahid masuk di dalamnya. Diambil daripada syarah Sahih Muslim. Baik, ini yang kedua dari mati syahid, ya. Berharap agar mati syahid. Berdoa kepada Allah agar ditutup dengan cara apa terserah Allah. Tapi kita minta tulus supaya Allah jangan saya mati biasa, matikan saya dalam kondisi syahid. Dan siapa yang berharap itu tulus dari hatinya, nanti Allah yang pilihkan, maka dia akan mendapatkan derajat nanti di akhirat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas jalan. Misal antum maka tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki dari Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kami tidak pernah jadikan satu orang pun orang mukmin yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya. Ahsanuhum khuluqan. Nabi SAW mengatakan yang paling baik akhlaknya, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling sopan, yang paling maaf, yang paling banyak pahalanya. Maka orang ini berpahala lagi. Fa'ayyul mu'minina akyas. Kalau begitu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kita bisa nilai orang ini cerdas dari sini. Maka kata Nabi SAW, qala aktsaruhum bil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan selalu memperindah dan memperbanyak persiapan untuk